Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Widaryanto, CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Untuk tahapan demonstrasi kontekstual ini, saya akan melakukan praktek segitiga restitusi terhadap 2 murid di sekolah saya dengan ketentuan yang sudah ada di LMS. Yang pertama, buatlah skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah Anda. Yang kedua, ajaklah murid Anda untuk melakukan praktik segitiga restitusi tersebut. Yang ketiga, lakukan praktik segitiga restitusi. Minta tanggapan murid Anda mengenai perasaan mereka ketika Anda melakukan praktik segitiga restitusi itu. Yang keempat, rekamlah praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat beserta tanggapan dari murid Anda dalam bentuk video. Yang kelima, unggah video praktik segitiga restitusi ke kanal YouTube atau Google Drive Anda dan sematkan tautannya pada LMS. Skenario yang saya buat, yang pertama adalah memanggil murid yang melakukan pelanggaran di sekolah. Yang kedua, mengatur jadwal dan tempat untuk dilakukan diskusi menggunakan restitusi. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan dan dikembangkan selama proses diskusi. Yang keempat, melakukan diskusi dan wawancara testimoni. Untuk kasus yang pertama, yaitu Diandra bermain game online pada saat pembelajaran presentasi. Untuk daftar pertanyaan yang akan didiskusikan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan sebagai berikut. Kemudian, berikut adalah cuplikan ketika dilaksanakan kegiatan restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih Diandra sudah datang. Di sini nanti saya akan tanya-tanya terkait kemarin. Nah, kemarin kan saya lihat kamu pas pelajaran presentasi itu kan mainan HP. Saya lihat main game, ya kan? Pas presentasi. Itu main game apa sih? Main Mobile Legends, Pak. Mobile Legends. Sudah berapa menit sih kamu sudah pas main Mobile Legends? Itu baru buka sekitar 10 sampai 15 menitan, Pak. 10-15 menitan. Sudah lumayan lama ya. Nah, pas kamu main itu, kamu main sendiri atau sama teman? Sama teman. Siapa? Satu kelas gak? Iya. Siapa coba? Surya. Surya, oke. Udah. Terus kamu sering nggak main game kayak gini pas pembelajaran? Terutama kayak pas presentasi lah minimal. Untuk biasanya sih jarang atau tidak pernah lah, Pak. Soalnya kemarin tuh kondisinya kan pas jam pelajaran terakhir, ya. Kayak mengantuk. Nah, supaya nggak ngantuk dibuat main game. Oke, nanti saya akan tanya lebih lanjut tentang alasannya ya. Iya. Kemudian, menurut kamu main game di jam pelajaran gitu benar atau salah? Menurut saya bermain game seperti itu sangat salah dan tidak untuk ditiru atau apaan sama yang lainnya. Oke, sebenarnya kalau melakukan seperti itu ya main sebenarnya wajar sih. Iya. Saya pun dulu kalau bosen pasti melakukan sesuatu yang ya mungkin gak sesuai pelajaran lah. Tapi yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk diperbaiki. Setuju? Setuju. Oke, mari kita cari ya penyelesaiannya. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut kenapa sih alasanmu main game pas jam presentasi padahal temenmu lagi presentasi materi tapi kamunya malah main game. Nah, alasan pertama itu karena kan kemarin waktu presentasinya itu di jam pelajaran terakhir, kan kayak pas jam-jam ngantuk mungkin karena kecapean juga. Terus supaya saya tidak tertidur atau
Istirahat aja. Iya. Kenapa kamu mengantuk? Mungkin capekan aja Pak. Soalnya pas hari minggunya Hah? pas ada kegiatan cukup berat gitu. Oke. Ya maklum ya, karena minggunya ada kegiatan kecapek ya, Iya. wajar. Kemudian ini mungkin lebih baik daripada kamu baru satu orang ya. Iya. Biasanya sering nggak ngajak teman yang lain? Sering, Nah. tapi biasanya kalau main game itu pas jam kosong. Kalau misalnya ada guru atau jarang. Oke, itu lebih baik daripada kamu ngajak yang lebih banyak baru cuma satu ya. iya. Daripada kamu main lempar-lemparan rame itu kan juga nggak nyaman. Oke. Nah sekarang kamu tahu ya keyakinan kelas ya, Iya. sudah dibaca ya kemarin ya. Sudah. Sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak sesuai. Kira-kira keyakinan yang kamu langgar apa? Rekan kelas yang saya anggap itu komitmen, tanggung jawab, dan sikap menghargai. Komitmennya di bagian mana sih? Sebenarnya kan yang kalau setiap kelas sudah ada aturan sendiri untuk ketika jam pelajaran tidak boleh main HP atau yang lainnya. Terutama main game ya. Iya. Terus apa lagi? Kalau yang tadi? Tanggung jawabnya karena kan ketika jam pelajaran presentasi ya, yang jawabnya harus menyimak presentasi, mendengarkan. Saya malah main game. Yang terakhir tadi? Sikap menghargainya yaitu kalau kan ada presentasi kita harus menghargai yang depan dengan cara mendengarkan dan menyimak. Oke, udah tahu ya. Ya, Bahkan 3 nilai yang kamu langgar. ya, Menurutmu keyakinan seperti itu penting nggak sih? sangat penting Pak. Pentingnya di mana? Di sekolah saja atau di luar juga? Penting untuk sekolah, di luar juga berpengaruh buat kita yang di sekolah. Oke, sekarang kira-kira akan mengulangi yang seperti itu lagi nggak? Diusahakan, sangat diusahakan tidak. Nah, solusimu biar nggak ngantuk pas jam terakhir. Nah, saya akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan, dan ketika saya mengantuk saya lebih memilih untuk mencuci muka. Oke, cuci muka. Ya, agar fokus pada materi dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, mungkin cuci muka ya. Iya. Nah, mungkin sudah ada solusi ketika ngantuk jam terakhir. Ya, Tapi bisa nggak menahan tidak menggunakan HP? insya Allah bisa Pak. Oke, nanti mungkin solusi lain saya akan berkomunikasi dengan orang tua barangkali ya buat memanage penggunaan HP Iya. ketika pembelajaran. Ketika kita menggunakan HP untuk main game, kita sebenarnya rugi karena temannya lagi presentasi menyampaikan informasi kamu nggak fokus. Oke ya, Iya. itu untuk solusinya. Mungkin yang lain, apalagi sih kalau biar kamu komitmen tidak menggunakan HP. Buat surat. Nah, isinya apa? Isinya itu perjanjian kayak untuk tidak Komitmen ya. komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Oke, kalau mau lagi Siap untuk disita selama 1 tahun. ya keyakinan ya itu ya. Sebenarnya menggunakan HP itu ya boleh-boleh saja. Ya. Saya pun pasti mengizinkan ketika pembelajaran, tapi sesuai dengan porsinya. Itu ya. Oke. Udah paham ya? Paham. Oke. Sama. Semoga setelah ini tidak ada terjadi lagi baik di pelajaran saya maupun Ya. pelajaran yang lain. Siap. Tapi kalau diizinkan buat itu, bahkan mungkin kalau yang guru-guru yang lain setelah pelajaran dikasih space, oh, boleh main game. Ya. Ada yang seperti itu? Ya. Mungkin ada, boleh. Tapi kalau selama nggak diizinkan, jangan. Ya. Merugikan diri sendiri. Ya, Pak. Gitu ya? Ya, siap. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih telah hadir. Semoga lebih baik. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kemudian testimoninya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandrawan Hamista dari kelas 12 IPA 5. Dan di sini saya senang karena sudah diajak untuk berdiskusi tentang kesalahan saya kemarin atau pelanggaran, yaitu bermain HP di kelas. Dengan diskusi ini saya menjadi tahu supaya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut, dan juga mendapatkan solusi atas apa yang saya lakukan. Hal tersebut juga melanggar keyakinan kelas, diantaranya yaitu ada komitmen, bertanggung jawab, dan juga sikap menghargai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua adalah Rifki sering terlambat masuk ke kelas. Daftar pertanyaan yang akan didiskusikan mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah,
dan menanyakan keyakinan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah cuplikan video ketika melakukan restitusi. Terima kasih Rifki sudah datang memenuhi undangan saya. Ini saya ingin membahas kemarin di pembelajaran saya, kamu beberapa kali terlambat. Benar seperti itu? Iya, benar. Oke. Terutama di hari Rabu pas jam saya ya, terlambat 5 sampai 10 menit. Itu mungkin terjadi berapa kali kemarin? 2 kali. 2 kali jam saya. Oke, sekarang selain di kelas saya, kamu pernah terlambat lagi nggak di mapel yang lain? Pernah. Mapel apa coba? Agama. Jam pertama juga? Iya. Lama nggak terlambatnya? Mungkin sekitar 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Oke. Menurut kamu terlambat masuk sekolah itu benar atau salah? Salah. Oke, salah ya. Setuju ya? Oke, sebenarnya kalau terlambat berbuat salah itu kan manusiawi. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan untuk yang lebih baik lagi. Benar. Setuju ya? Kita cari solusinya dulu. Kamu terlambat pasti kan ada alasannya ya. Coba dijelaskan dulu. Terutama di jam saya yang 2 kali terlambat itu kenapa sih? Kalau di jam Pak dikarenakan motornya itu mogok Pak. Mogok. Perjalanan saat berangkat sekolah. Itu jauh dari rumah atau dekat? Jauh. Kalau ke sekolahnya? Jauh juga. Jauh juga. Tengah-tengah. Iya. Oke, itu 2 kali juga sama. Alasannya kalau yang di mapel agama tadi? Kalau mapel agama itu karena businya itu kotor. Oh, sama motor juga masalahnya. Soalnya motornya kan ada 2, jadi kan Oh, ya. Itu menurut saya masih lebih bagus ya daripada kamu bolos tidak berangkat sekolah, meskipun terlambat masih ada niatan untuk sekolah. Nah, sekarang saya mau tanyakan tentang hubungkan dengan keyakinan kelas. Menurut kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? tidak Terus keyakinan kelas yang kamu langgar apa? kedisiplinan sama tanggung jawab. Coba disiplinnya di bagian mana? Berangkat tidak tepat waktu dan tanggung jawab itu sebagai sesuatu harus mematuhi aturan. Oke, kamu tahu masuk sekolah jam 7. Oke ya. Kemudian, menurut kamu keyakinan seperti itu penting atau enggak? Disiplin, terus kemudian apa tadi tanggung jawab penting ya? Iya. Apakah hanya untuk sekolah saja atau kemudian di kehidupan masyarakat? Mungkin kalau kehidupan masyarakat kayak personal identity kan Oke. setiap kalau orang melanggar aturan kan sama aja juga mengurangi harga diri seseorang. Oke, gitu ya. Iya. Menurut kamu bagaimana caranya agar kamu tidak melakukan keterlambatan lagi? Solusimu bagaimana? Mungkin kalau solusi dari motor bisa mengecek sebelum berangkat sekolah. Oke, dicek dulu sebelum berangkat. Terus Iya. yang kedua, ada lagi nggak? Yang kedua mungkin bangun lebih awal Nah, untuk mengecek yang lainnya bisa jalan apa enggak motornya. oke, kamu ngecek ya. Iya. Solusi lain? Solusi lain mungkin berangkat bersama orang tua. Bawa diantar. Iya. Oke, ada lagi nggak mungkin? Maka ada teman yang deket nggak? Ya deh. Nggak bisa nebeng gitu nggak ada? Yopi mungkin. Hah? Yopi. Ya, Vi, oke. Kalau nggak kan kamu bisa misalnya pesan ojek online misalnya. Itu kalau terpaksanya ya ada. Yang penting bisa bangun pagi, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, mungkin habis ini ada yang perlu, kalau masalah orang tua nggak ada ya. Misal orang tua bisa nganter nggak sebenarnya? Bisa. Hah? Bisa. Nah, itu mungkin nanti untuk kedepannya kalau sulit masih ada kayak gitu, saya bisa komunikasi dengan orang tua bagaimana baiknya. Boleh ya? Silakan. Oke, itu saja mungkin kamu sudah menemukan solusinya. Kalau ternyata motor kamu ada masalah dan terpaksa itu udah ngepet, berarti harus cari yang lain. Ojek online ada di kantor orang tua, mungkin bisa
bareng temennya Iya benar. dan lain-lain. Yang penting tidak bolos dan tetap semangat sekolah. Oke ya, Turki siap. Siap. Oke, terima kasih ya, itu nanti sebagai bahan refleksi supaya nanti kedepannya kami bisa lebih disiplin dan tanggung jawab. Gitu ya. Berikut testimoni dari Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pramadani, kelas 1253. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anang yang telah mengajak saya dalam diskusi untuk mengatasi permasalahan saya yang sering terlambat masuk sekolah dan membuat saya menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.